tujuan yang baik itu bagus, tetapi cara pun juga harus baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Alhamdulillah. Ahmad Sujai yang sudah menyempatkan diri ikut ngobrol nih setelah kajian. Luar biasa Ustadz ya. Saya agak deg-degan Ustadz. Ini kayaknya Ustadznya ilmunya lebih panjang, lebih tinggi jadi. Gak apa-apa. Oke Ustadz, sehat Ustadz ya? Baik, Alhamdulillah. Antum gimana kabar, sehat? Saya capek Ustadz naik turun ngambil kabel. Ya Allah, antum pegang kabel aja udah capek banget ya. Bener, suruh depan lagi nih. Iya, baik. Oke Ustadz, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal yang tadi fikih, soal fikih kan. Ada. Iya. Kalau saya pribadi nangkep tadi temanya itu kayaknya mengakali Tuhan gitu Ustadz. Iya. Kalau nggak salah Ustadz ya, kalau salah koreksi. Iya, baik. Nah ini kan banyak banget Ustadz nih yang mungkin dari dulu gitu Ustadz ya, mengakali Tuhan itu kayak tadi orang Yahudi itu yang sabat, terus sapi betina Ya, gitu. Iya, Bani Israel ya. Bani Israel. Nah, saya punya pertanyaan sih Ustadz, kalau terkait yang tadi bilang mempercepat waktu terus dengan cara yang kurang baik, kurang halal gitu. Nah ini di lingkungan saya pribadi nih Ustadz ya, yang banyak teman-teman mungkin yang rezekinya tuh pakai cara-cara yang unik Ustadz gitu Ustadz. Oh gitu. Iya. Cuma mereka juga tetap beramal gitu Ustadz. Ya uniknya seperti apa misalnya? Ya mungkin gimana disebutin nggak apa-apa Ustadz ya? Iya nggak apa-apa. Ya mungkin dari mereka ada yang Pakai dukun. Iya. pakai pesugihan juga. Apalagi di artis-artis tuh banyak Ustadz. Cuma artis yang hijrah sih enggak, insya Allah. Iya, ya soleh-soleh lah. Soleh-soleh ya kalau udah yang hijrah sih gitu. Saya enggak kok Ustadz, enggak pakai gitu kan. Iya, alhamdulillah. Rezeki atau mata berarti ya barokah. Amin insya Allah. Nah itu gimana Ustadz? Tapi mereka punya niat untuk beramal juga gitu Ustadz. Baik. Meskipun dengan cara yang seperti itu. Baik, jazakumullah khairan. Sesungguhnya ketika berbicara mengenai harta atau rezeki, tidak hanya berbicara mengenai zatnya saja, tapi juga bagaimana cara memperolehnya. Betul. Sehingga harta itu kan Allah Ta'ala akan hisab dua hal, ya, min aina tasabahu, ya, dari mana ia peroleh, bagaimana caranya, dan kemana ia gunakan. Nah, dua hal ini memang harus ada, ya. Jadi bukan hanya caranya adalah baik, tapi juga digunakan untuk sesuatu yang baik. Atau mungkin bisa saja digunakan kepada sesuatu yang baik, tapi kalau caranya nggak baik pun juga tidak juga. boleh. Tidak boleh, Ya. Ini disebut dengan rizqan thayyiban. Kita kan biasa pagi hari suka berdoa tuh, ya. Abang tahu nggak doa pagi hari? Kalau minta rezeki apa mintanya? Apa Ustadz? Doa kita apa biasanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Thayyiban ya, Iya. wa amalan mutakabbalan. Nah, thayyiban itulah tadi rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang spontan atau dengan cara yang instan ya, tapi dengan cara-cara yang Allah Ta'ala juga ridhoi ya. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan rizqan thayyiban. Nah, ada juga mungkin fenomena kita lihat di masyarakat, ada orang yang mungkin jauh dari agama, ya jauh dari kebaikan, tetapi dikasih rezeki yang banyak tuh. Iya itu, ya? banyak banget. Ahlu maksiat tapi rezekinya melimpah kan? Lancar aja dia. Nah ini yang disebut dengan istidraj. Ya, ada orang yang dikasih rezeki tapi Allah Ta'ala tidak ridha. Nah itu disebut dengan istidraj. Itu yang harus kita juga hati-hati. Hati-hati Jangan sampai kita diberikan rezeki, diberikan karunia oleh Allah, tetapi Allah Ta'ala tidak ridha pada rezeki tersebut. Ya, ini istidraj. Dan biasanya istidraj itu akan digunakan kepada hal-hal yang nggak baik biasanya. Biasanya gitu lagi Ustaz. Iya, dia akan berbuat kemaksiatan, berzinah dan seterusnya. Nauzubillah. Ya. Tapi lucu juga Ustaz kalau misalnya mereka. Baik, gimana? Alhamdulillah bisa berkurban hari ini gitu. Itu kita nih yang sebagai orang yang tahu behind the scene-nya gimana Ustaz sikapnya gitu Ustaz. Iya. Baik, tentu kita hanya melihat orang secara zahir saja. Iya benar. Ketika kita bisa nilai orang secara zahir,
ya kita hukumi secara zahir, tapi mengenai hati dan niatnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita tidak putus mendoakan dia, Bang. Iya. Ya, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, bisa hijrah, bisa berubah kan. Iya. Kemudian dia memperbaiki cara dia mencari rezeki kan. Dan kemudian setelah dia dapatkan rezeki yang halal, yang thayyib tadi, ya mudah-mudahan digunakan untuk kebaikan. Kebaikan juga. Mungkin Abang juga masih ingat ada namanya Robin Hood ya. Iya, Robin Hood. Tahu nggak Robin Hood? Tahu, pitungnya luar negeri Ustaz. Ya, pitungnya luar negeri. Robin Hood itu kan ada sebagian orang yang menganggap orang tuh boleh mencuri, tapi selama dipakaikan untuk yang baik. Nah, itu gimana? Nah, ini memang harus diluruskan pemikiran ini. Tujuan yang baik itu bagus, tetapi cara pun juga harus baik. Ya, jadi bersedekah, berinfak itu adalah suatu yang baik, tetapi juga cara memperoleh harta yang dia gunakan untuk berinfak juga harus baik. Nah, sehingga Allah Ta'ala punya satu nama sebenarnya atau Asmaul Husna namanya Thayyiban. Ya, Thayyib itu artinya yang maha baik. Makanya Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi Allah Ta'ala itu maha baik dan menerima hanya yang baik-baik saja. Yang Allah Ta'ala terima ya ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan harta dari hasil yang baik. Benar-benar Ustaz. Jadi memang kalau niatnya ibadah jangan dicampur sama hal-hal yang Enggak boleh. itu Ustaz ya. Ya, jadi tujuan yang bagus, mulia, tapi juga harus dengan cara yang baik juga. Iya. Nah, ini jadi poin pentingnya. Jadi tidak cukup dengan niat yang bagus atau tujuannya bagus, tapi juga harus juga dengan cara yang baik yang Allah Ta'ala juga ridai. Iya. Tapi itu kan gini Ustaz ya. Kalau ini saya hanya berpandangan kepada kesana dulu mandangnya gitu Ustaz ya. Iya, silakan. Ya, maksudnya gini, manusia itu kan pada dasarnya pengennya yang enak-enak Ustaz ya. Iya. Ya ibadah juga pengennya enak pakai AC gitu Iya, ya. Ustaz. baik. Nah, dan kebanyakan pengennya kan instan gitu Ustaz. Nah, mengakali mereka yang mungkin juga kita pernah gitu, orang yang nggak sabar gitu untuk mendapatkan sesuatu, akhirnya mengambil jalan pintas, kayak contohnya pengen punya mobil jadinya kredit. Ya, Nah, dengan itu cara riba dengan misalnya. cara riba gitu. Baik. Ini kan salah satu bagiannya juga nih turunannya Ustaz gitu. Baik. Gimana Ustaz nih untuk Mensiasatinya. mensiasatinya gitu biar tidak ada godaan-godaan untuk riba seperti itu. Baik, memang manusia itu punya sifat dasar sebenarnya namanya ajulan. Ya, ajulan itu artinya tergesa-gesa. Iya Ustaz. Benar. Ya, padahal sesuatu yang paling bagus itu adalah yang terjadi secara bertahap, Step by step by step, dan itu dan lebih diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau mendapatkannya dengan cepat, biasanya pun juga akan hilangnya pun juga cepat. Cepat juga. Nah, jadi kalau bisa kita dapatkan sesuatu itu dengan sabar, dengan terus bermujahadah, sungguh-sungguh, karena Allah Ta'ala lihat bukan hanya pada hasilnya, tetapi prosesnya juga Allah Ta'ala akan lihat. Ya, ini yang harus diperkuat sebenarnya ya. Dan rezeki itu kan sebenarnya bukan melihat pada hanya sekedar nominal saja, tapi bagaimana rezeki itu bermanfaat, ya, mendatangkan keberkahan. Kan kita kan kalau berdoa itu selalu mintanya barokah, ya. Abang juga pasti kalau punya istri kepingin istrinya yang mudah-mudahan istri yang mendapatkan keberkahan, punya anak pun juga anak-anak yang berkah gitu kan ya, punya rezeki juga barokah gitu ya, punya teman-teman juga yang mendatangkan keberkahan gitu ya. Jadi artinya itulah tujuan kita. Ya, jadi ingin mendapatkan keberkahan, dan proses yang panjang itulah justru sebenarnya adalah menjadi ladang amal untuk kita semua. Iya. Ya. Tapi kualitas keimanan kan mempengaruhi nih Ustaz. Betul, dan itulah yang harus memang dibekali dengan ilmu, ya, dengan pemahaman agama. Ya, makanya para ulama itu mengatakan al ilmu qabla al amal. Jadi harus ilmu dulu Bang. Ilmu dulu, ya, baru kita beramal, ya. Baru beribadah gitu Ustaz. Ya, sebelum beribadah harus tahu dulu ilmunya. Ya, kalau mau jadi pedagang misalnya harus tahu dulu ilmu dagang Bang. Iya. Ya. Berarti ada juga dong Ustaz, kalau maaf saya potong. Kalau misalnya saya jilbabnya ntar aja, saya belum ada ilmunya gitu, gimana Ustaz? Enggak, kalau itu beda. Beda lagi ya. Ustaz itu. Jadi dia sembari belajar, ya sembari dia pahami agama, tapi dia praktekkan juga. Seimbang berarti Ustaz. Harus seimbang dong. Benar. Iya. Apalagi kalau masalah jilbab itu jangan sampai punya dalih, yang penting kalau hati Hatinya belum dijilbabin jangan dulu pakai jilbab luar. Ini kan ini Itu alasan kayak itu. model tadi tuh. Iya. Ya, model orang-orang Yahudi tuh. Ya suka mensiasati perintah Allah Ta'ala. Ya akhirnya kemudian dia meninggalkan perintah Allah. Iya. Ustaz ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan amin bisa insyaallah. beribadah lebih baik lagi, meningkatkan. Amin insyaallah. Dan terhindar dari apa nih 2 menit lagi. Baik. Pertanyaan terakhir kali Ustaz ya. Baik.
Saya nih Ustadz ya, kebetulan baru ditinggal orang tua Baik. terkait masalah waris yang tadi Ustadz itu. Eh, Kadang masalah waris ini mau nggak mau harus diurus gitu Ustadz. Iya. Tapi ada juga pihak-pihak, saya bertanya sama teman-teman yang senasib juga gitu sama saya. Gimana lu setelah orang tua nggak ada, semuanya diapain hartanya gitu? Oh nggak kita urus gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Nah, kalau kita merujuk kepada panduan syariah sebenarnya proses untuk pembagian warisan itu ada tahapannya, Pak. Ya, pertama adalah apabila sudah ditunaikan wasiat almarhum, kalau beliau punya wasiat, tunaikan dulu. Kemudian yang kedua, kalau beliau punya hutang, ya dibayarkan dulu hutangnya. Ya, atau mungkin beliau punya piutang, ya dari seorang bisa diambil dulu piutangnya. Nah, kalau dua hal ini sudah ditunaikan, ya baru kita selesaikan yang namanya warisan. Dan hak waris itu adalah hakul ijbar, Bang, ya. Wajib sebenarnya itu hak yang mesti kita dapatkan, ya. Nggak ada istilah bahwasannya ya udah ini kan kita apa istilahnya keluarga udah gampang aja. Mungkin saat sekarang ini kita anggap tidak ada masalah, tapi ke depan bisa jadi masalah. Maka itu disebut hakul ijbar. Ya, hak yang memang udah Allah Ta'ala tentukan. Nah, sehingga adalah kalau sudah proses tadi, wasiat sudah ditunaikan, hutang sudah juga dibayarkan kalau beliau punya hutang, ya kemudian berikutnya adalah step berikutnya adalah pembagian warisan. Dan semua harus ridho dengan ketetapan Allah. Inilah hebatnya Islam. Jadi Islam itu mengatur ya sampai urusan yang paling mendetail itulah urusan warisan. Bahkan ayat Al-Quran itu yang langsung menyebutkan berapa bagiannya ahli waris itu langsung Allah Ta'ala. Kalau yang lain kan disebutkan umum, Bang. Ya, sholat tu aqimus sholat, zakat wa atuz zakat kan. Tetapi kalau warisan langsung disebut oleh Allah Ta'ala. Detail itu berarti ada hikmah. Inilah hukum Allah Ta'ala yang paling terbaik. Satu hal yang harus ditunaikan. Harus ditunaikan dan semua harus ridho. Ya. Baik, itu aja Bang. Baik, itu terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan Abang juga sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Makasih banyak Ustaz. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.